Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sudah siap belajar PKN ya hari ini? Sebelum masuk ke materi, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 1 ini, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, hingga mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Poin pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pada akhir sidang BPU PKI, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Ya, perlu diketahui bahwa di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat di situ dijabarkan adanya teks Pancasila. Kedudukan Pancasila selain sebagai dasar negara, yaitu sebagai pedoman hidup bangsa, mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, segala aktivitas atau segala perilaku yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu harus berpandangan kepada Pancasila, baik berkeluarga, berorganisasi, maupun bermasyarakat. Kedudukan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Di sini dijelaskan bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Di situ tampak terlihat gambar ada berbagai macam adat dan budaya maupun pakaian adat istiadat yang dipakai oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi dari berbagai macam pakaian adat atau budaya yang ada di Indonesia tetap menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia, atau menjadi corak dan ciri khas sendiri bagi bangsa Indonesia. Jadi kita tidak boleh membedakan. Kedudukan yang keempat yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Yang dimaksud di sini adalah merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Maksudnya adalah dari Pancasila atau lahirnya Pancasila itu bukanlah hal atau bukan suatu dasar negara yang dikemukakan oleh satu orang saja, melainkan atas perjanjian yang disepakati oleh bersama. Adapun kedudukan yang kelima yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, di sini semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Kenapa? Di Pancasila atau di 5 poin Pancasila itu merupakan dasar ideologi bangsa atau dasar pandangan hidup bangsa untuk melakukan suatu kegiatan, suatu acara, atau suatu adat istiadat yang berpedoman kepada Pancasila. Adapun kedudukan yang keenam adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal,
dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Jadi Pancasila bukan hanya sebagai lambang saja, Pancasila bukan hanya sebagai tulisan saja yang dipampang di mana-mana, bahkan di sekolah juga ada ya. Akan tetapi Pancasila itu diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Baik, kita masuk ke poin B ya, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Berikut arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan atau memberi pengetahuan kepada anak-anak tentang arti lambang Pancasila. Nah, udah tahu ya, sebelumnya arti lambang Pancasila yaitu burung Garuda. Di dalam burung Garuda ini atau di dadanya ini terdapat 5 lambang yang di situ memuat berbagai arti dan makna yang sangat luar biasa. Adapun pada kaki sang Garuda ini mencekam pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dapat dilihat di sini burung Garuda. Mulai dari sayap, mulai dari ekor, dan lain sebagainya itu memiliki arti tersendiri. Oke, next kita akan membahas tentang arti lambang Pancasila. Tentu sudah tidak asing lagi ya, di pelajaran atau di kelas 7 sering Bu Ida memperkenalkan atau secara tidak langsung memberi ilmu pengetahuan kepada kalian semua tentang arti lambang Pancasila. Meskipun pada dasarnya di kelas 8 ini kita lebih mendalami apa itu arti lambang Pancasila dan seperti apa. Oke, yang pertama adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang yang berwarna emas. Nah, di sini dijelaskan pengakuan atas keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Kenapa kau dilambangkan dengan bintang, Bu? Ya, bintang adalah keesaan Tuhan atau Tuhan itu hanya satu. Kenapa dilambangkan dengan emas? Karena emas itu merupakan kecahayaan dari Tuhan itu sendiri. Jadi, lambang sila pertama yaitu dilambangkan dengan bintang berwarna emas yang artinya Tuhan yang Maha Esa. Oke, pada sila yang kedua ini dilambangkan dengan apa? Ya, dengan rantai. Masih ingat bunyi sila kedua itu apa? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kedua ini memberikan amanah untuk menjaga antara hak dan kewajiban setiap warga negaranya, menjaga kedudukan yang sama di mata hukum, memperoleh kehidupan layak, dan lain-lain. Sering Bu Ida singgung pada kelas 1 atau pada pelajaran sebelumnya bahwa di sila kedua ini dilambangkan dengan rantai. Di situ dapat diperhatikan di rantai tersebut terdapat 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk bundar, yang kedua adalah bentuk persegi. Sering Bu Ida singgung bahwa bentuk bundar itu adalah dilambangkan seorang wanita dan yang untuk persegi dilambangkan seorang laki-laki. Maksudnya seperti apa, Bu? Antara laki-laki dan perempuan itu harus saling satu menyatu, tidak boleh saling bertengkar atau bercerai-berai. Antara hak dan kewajiban juga harus tetap dijaga, tidak boleh saling bermusuhan. Pada sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Masih ingat bunyi sila ketiga? Ya, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki makna perwujudan dari paham kebangsaan sebagai alat pemersatu bangsa dari segala paham luar yang bisa memecah belah bangsa. Tentu ada yang sudah memperhatikan ya, kenapa di pohon beringin ini kayak semacam ubur-ubur, ada akar yang bergelantungan. Ya, itu mempunyai makna atau arti tersendiri. Adapun makna lebih rinci dari pohon beringin ini, yang pertama adalah daun yang sangat lebat itu merupakan warga Indonesia. Karena apa? Warga Indonesia begitu banyak orang.
Terus kemudian ada akar yang bergelantungan, yang kayak ubur-ubur atau kayak semacam akar-akar yang mau jatuh itu ya. Itu adalah suku, adat istiadat, ras dan budaya yang ada di Indonesia itu merupakan dari warga Indonesia. Kemudian ada akar yang menunjang ke bawah atau di sini tidak tertampak, maksudnya tuh akar yang masuk ke dalam tanah, itu adalah untuk memperkuat atau memperkokoh bangsa Indonesia. Pada sila keempat ini sudah tidak asing lagi ya, dilambangkan dengan kepala banteng. Ya, pada sila keempat ini memiliki arti sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Masih ada yang ingat sila keempat bunyinya apa? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa kepala banteng, Bu? Ya, karena banteng itu dilambangkan dengan hewan sosial. Dan sila yang kelima di sini dilambangkan dengan padi dan kapas. Apa bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini juga mengandung makna bahwa salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tentu saja yang sudah pernah bertemu atau sudah pernah belajar sama Bu Ida paham apa arti dan maksud dari lambang sila kelima, yaitu antara padi dan kapas. Kalau padi diartikan sebagai pangan, sedangkan kapas diartikan sebagai sandang. Tanpa dua-duanya kita tidak bisa hidup. Maksudnya adalah kita tidak mungkin makan saja kalau tanpa berpakaian. Sebaliknya, kita tidak mungkin berpakaian saja tanpa membutuhkan makanan. Jadi antara padi dan kapas ini saling berhubungan atau saling berkaitan. Pernahkah kalian mencoba, atau mungkin yang belum pernah mencoba ya, coba kalian letakkan kapas yang sudah dibuka, kemudian tempel atau kasihlah padi di kapas tersebut. Apa yang akan terjadi? Padi akan menempel ke kapas yang kalian buka. Maksudnya apa? Antara padi dan kapas itu saling berhubungan atau saling dibutuhkan sesama manusia. Bukan hanya bangsa Indonesia, tapi semua masyarakat atau semua orang yang ada di dunia ini membutuhkan sandang dan pangan. Baik, untuk pertemuan pada kali ini cukup sampai di situ saja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak dan dapat membantu kegiatan belajar di rumah atau dimanapun kalian berada. Semoga menjadi barokah untuk saya dan anak-anak semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.